أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala habibina al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man istanna bi sunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas setiap limpahan karunia dan kenikmatan-kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala terus selalu limpahkan kepada kita. Hingga di kesempatan siang hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kenikmatan yang besar. Nikmat diberikan kesempatan untuk menambahkan bekal untuk kehidupan akhirat kita. Dan nikmat bisa datang dan berkumpul di dalam majelis ilmu. Ini merupakan kenikmatan yang besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kita bahwa ketika kita mampu untuk melakukan sesuatu, baik itu perkara dunia atau bahkan perkara ibadah, maka sejatinya yang membuat kita bisa melaksanakannya itu bukanlah hanya sekedar kemampuan diri kita, bukan karena kitanya yang mampu, tetapi kita bisa melakukan hal itu semua karena nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalau bukan karena Allah, kalau bukan karena nikmat dari Allah, maka kita tidak akan pernah bisa untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila kita mencoba untuk bermuhasabah diri, mencoba untuk menghitung-hitung antara kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita dengan amal ibadah dan ketaatan yang selama ini kita lakukan, tentu yang akan kita dapati adalah bahwa ternyata kenikmatan yang Allah limpahkan kepada kita jauh lebih banyak, jauh lebih besar ketimbang amal ibadah dan ketaatan yang kita lakukan selama ini kepada Allah. Maka sudah sepantasnya bagi kita, sudah semestinya bagi kita untuk selalu memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita bersyukur, ingatlah bahwa syukur yang kita lakukan sejatinya justru akan mendatangkan kebaikan, manfaat untuk diri kita sendiri.
minimal 2 hal kebaikan, keutamaan yang akan kita dapatkan ketika kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, jikalau kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah tambahkan lagi kenikmatan-kenikmatannya untuk kita. Semakin seorang hamba bersyukur, semakin bertambah kenikmatan Allah kepadanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La in syakartum la azidannakum." Jikalau kalian bersyukur, niscaya aku pasti, kata Allah, akan tambahkan lagi kenikmatanku untukmu. Wa in kafartum inna azabi lasyadid. Tapi jikalau kamu malah kufur, tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah memperingatkan kita, sesungguhnya azab Allah Subhanahu wa taala sangatlah keras, sangatlah pedih. Dalam sebuah riwayat hadis dikatakan, seandainya seseorang betul-betul bisa melihat dan mengetahui bagaimana kengerian api neraka, niscaya dia akan teriak saking takutnya sampai suaranya putus, dan dia akan terus melaksanakan sholat sampai tulangnya patah. Begitu dahsyat kengerian siksaan yang Allah Subhanahu wa taala siapkan di dalam api neraka. Dan di antara perihal yang bisa menjaga kita, menjauhkan kita, serta melindungi kita dari azab api neraka adalah dengan bersyukur. Keutamaan yang kedua yang akan kita dapatkan ketika kita bersyukur, Allah Subhanahu wa taala akan jauhkan kita, Allah Subhanahu wa taala akan hindarkan kita dari hukuman dan juga siksaannya. Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam Al-Qur'an, Allah berfirman, "Ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum." Allah Subhanahu wa taala tidak akan menghukum seorang hamba yang telah beriman kepada Allah dan senantiasa bersyukur atas karunia dan kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Inilah di antara kenikmatan-kenikmatan, keutamaan-keutamaan, kebaikan-kebaikan dan manfaat-manfaat yang akan kita dapatkan apabila kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hadirnya kita dalam majelis ilmu ini juga termasuk hal yang perlu kita syukuri. Seorang sahabat dan juga khalifah kedua dalam sejarah Islam, yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau pernah berkata, sungguh, kata beliau, seseorang bisa saja keluar dari rumahnya dengan membawa dosa yang sangat besar. Saking besarnya dosa tersebut sampai menggunung. Namun ketika ia mendengarkan ilmu, ia pun menjadi takut. Kemudian ia pun kembali dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dia pulang ke rumahnya tanpa membawa dosa sedikit pun. Karena itu, kata beliau, janganlah kalian tinggalkan majelis ilmu. Karena dengan mendatangi majelis ilmu, boleh jadi seseorang yang tadinya membawa dosa yang sangat banyak, tapi ketika dia datang ke majelis ilmu tersebut,
dia pun menjadi sadar, dia pun menjadi takut kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia bertaubat kepada Allah dan kembali kepada Allah, maka dengan begitu Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosanya. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menerangkan dalam hadis yang artinya, jika kalian melewati raudhatun min riyadil jannah, melewati salah satu dari taman-taman surga, maka datangilah, sempatkanlah dirimu untuk duduk di sana. Para sahabat bertanya, apa itu taman dari taman-taman surga? Nabi SAW menjelaskan, yang dimaksud dengan taman surga adalah majlis ilmu. Dalam hadis lain Nabi SAW menyebutkan keutamaan bahwasanya orang yang berkumpul dalam majlis ilmu, Allah Subhanahu wa taala akan turunkan malaikat yang membawa rahmat. Dan Allah Subhanahu wa taala akan menyatakan kepada para malaikatnya bahwa Allah akan mengampuni dosa-dosa orang yang hadir pada majelis ilmu tersebut. Kemudian malaikat berkata, wahai Allah, yang datang di majelis ilmu tersebut gak semuanya niat untuk belajar. Ada orang yang datang hanya untuk sekedar singgah. Dia datang sehingga nggak ada niat untuk belajar, kemudian pergi lagi. Maka Allah Subhanahu wa taala menyatakan, siapapun yang ada di situ, siapapun yang hadir di majelis ilmu tersebut, mau sengaja mau nggak sengaja, mau memang niat atau enggak, yang penting dia hadir, maka semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah keutamaan ketika kita bisa duduk dalam majelis ilmu. Tentu orang yang menyengaja diri, berniat dari rumah keluar untuk datang ke masjid, berkumpul dalam majelis ilmu, pahalanya jauh lebih besar daripada orang yang sekedar datang, kebetulan saja dia hadir di situ kemudian dia pergi lagi. Tentu orang yang sengaja, pahalanya jauh lebih besar dan berlipat ganda. Kaum muslimin, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati dan meridhai kita semua. Dan hendaknya kita juga memperbanyak bacaan sholawat kepada junjungan kita, Nabi yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena berkat beliaulah, setelah karunia Allah, kita bisa merasakan indahnya agama Islam ini. Satu-satunya agama yang Allah Subhanahu wa taala terima kelak di hari kiamat nanti. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man yabtaghi ghairal Islam dina falan yuqbala min." Siapa yang mencari ajaran agama selain agama Islam, kelak di hari kiamat tidak akan Allah terima. Maka kita bisa menjadi bagian dari umat yang berkah ini, umat yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi ini. Salah satu sebabnya adalah berkat jasa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka sudah semestinya bagi kita untuk banyak bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam juga akan mendatangkan banyak sekali keutamaan bagi kita. Di antara keutamaan terbesar yang akan kita dapatkan ketika kita bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, "Faman kana aktsaruhum alayya salatan kana aqrabahum minni manzilatan." Orang yang paling banyak bersolawat kepada Nabi,
banyak bersolawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka dialah orang yang paling berhak untuk mendapatkan kedudukan yang paling dekat dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga salawat Allah dan salamnya selalu tersampaikan kepada junjungan kita Nabi yang mulia Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada orang-orang yang selalu setia untuk mengikuti jejak sunnahnya hingga hari kiamat. Kaum muslimin dan muslimat, ikhwan dan akhwat, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua. Insyaallah pada kesempatan dalam majelis ilmu di siang hari ini kita akan sama-sama mendengarkan satu tema yang penting bagi kita untuk memahami, yang mudah-mudahan dengan begitu kita bisa mendapatkan keberkahan yang berlimpah. Tema yang akan kita bahas pada kesempatan siang hari ini adalah cara Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mendidik anak-anak. Sebelum kita membahas cara demi cara yang dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kita perlu kembali mengingatkan diri kita. Kenapa kita harus belajar bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendidik anak, dan kenapa kita harus bersusah payah berjuang dalam mendidik anak-anak kita? Kita perlu ingat bahwa anak keturunan kita adalah buah hati kita. Anak adalah buah hati orang tua. Dan juga seorang anak adalah tempat kebahagiaan bagi orang tua. Ini semua sangat kita sadari. Anak ketika dia tumbuh menjadi anak yang baik, anak yang saleh, anak yang salehah, ketika azan berkumandang, ia segera bersiap-siap untuk melaksanakan sholat. Yang laki-laki berangkat ke masjid, yang perempuan sholat di rumah. Kemudian kita melihat anak kita ternyata lebih banyak memegang Al-Quran, tilawatul Quran, bahkan menghafalkannya ketimbang bermain handphone. Maka yang demikian itu akan mendatangkan kebahagiaan yang begitu besar dalam hidup kita. Bahkan seolah-olah itu menjadi surga yang Allah berikan untuk kita di kehidupan dunia ini. Dan kita juga perlu untuk mengetahui bahwa anak juga merupakan harapan dan cita-cita bagi orang tua. Begitu besar harapan kita kepada anak keturunan kita. Kita berharap mudah-mudahan anak-anak kita tumbuh menjadi anak-anak yang saleh, yang nantinya ketika kita sudah meninggal dunia, mereka senantiasa setia mendoakan kita. Mereka senantiasa beribadah kepada Allah, sehingga setiap ibadah yang mereka lakukan, pahalanya juga terus mengalir kepada kita. Sungguh beruntung orang tua yang memiliki keturunan yang saleh. Karena ketika dia sudah tidak mampu lagi beribadah, tidak mampu lagi mendapatkan pahala, karena dirinya sudah hilang kesempatan untuk beribadah, tapi ternyata Allah tetap memberikan pahala yang terus mengalir kepadanya, dikarenakan dia memiliki anak keturunan yang saleh. Kembali kita ingatkan diri kita, betapa besar harapan kita bisa memiliki keturunan yang saleh.
Karena hanya anak yang saleh yang Nabi SAW sebutkan dalam hadis ketika Nabi SAW menyampaikan bahwa jika seseorang meninggal dunia, terputus semua amal ibadahnya, sehingga dia tidak lagi dapat pahala kecuali dari 3 hal, yang salah satunya adalah anak saleh. Padahal kalau kita berbicara doa untuk orang yang meninggal dunia, maka dalam syariat Islam, siapapun yang mendoakan kita, mau kita kenal dia atau tidak, mau kita dekat sama dia atau tidak, siapapun yang mendoakan kita, semua doa-doa tersebut bermanfaat buat kita. Siapapun orang yang mendoakan kita, semua doa tersebut bermanfaat buat kita. Tapi kenapa kok yang disebutkan oleh Nabi SAW doa anak yang soleh? Jawabannya adalah karena hanya anak soleh yang setia untuk mendoakan kedua orang tuanya. Hanya anak soleh. Makanya Nabi SAW mengingatkan kita agar kita betul-betul mencurahkan perhatian kita yang besar kepada anak-anak kita. Bahkan kita jika harus berkorban, kita pun harus berkorban agar anak keturunan kita bisa tumbuh menjadi orang-orang yang saleh dan salehah. Dan jangan kita mengira bahwa pengorbanan demi kebaikan anak kita hanya sekedar pengorbanan dalam harta saja. Tidak. Sungguh keliru orang tua yang mengira yang penting sudah saya sekolahkan di sekolah yang bagus, saya berikan fasilitas untuk sekolah, fasilitas yang baik. Sebesar apapun harta yang dikeluarkan, tapi kalau orang tua tidak ikut andil dalam pendidikan anaknya, maka hal tersebut tidak mendatangkan keberhasilan yang besar dalam pendidikan bagi anak-anak kita. Bukankah Allah Subhanahu wa ta'ala menegur kita, bukan menegur sekolah, bukan menegur guru, untuk menjaga anak keturunan kita dari siksaan api neraka. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari siksaan api neraka. Yang Allah Subhanahu wa ta'ala tegur adalah para orang tua. Jadi hendaknya orang tua tidak merasa cukup dalam memberikan pendidikan kepada anak-anaknya hanya sekedar mengorbankan hartanya, tapi hendaknya dia juga mengorbankan pikirannya, mengorbankan tenaganya, bahkan mengorbankan perasaannya, agar anaknya bisa tumbuh sesuai dengan harapannya yang akan terus mengalirkan pahala bagi dirinya ketika dia sudah meninggal dunia. Ini yang pertama yang harus kita ingat terlebih dahulu. Kenapa kita harus susah payah, harus belajar, harus capek, harus banyak pengorbanan dalam mendidik anak kita? Semua itu demi mewujudkan harapan besar kita, cita-cita kita terhadap anak kita, yang manfaatnya nanti juga kembali kepada diri kita sendiri. Kemudian mungkin kita bertanya, bukankah di zaman canggih sekarang ini sudah banyak metode-metode berterbaran, metode tentang parenting, bagaimana cara mendidik anak di zaman modern? Banyak seminar-seminar parenting yang diadakan untuk mengedukasi setiap orang tua
bagaimana bisa berhasil dalam mendidik anak-anaknya, baik itu metode dari barat atau dari manapun. Tapi kita umat Islam hendaknya bangga dan lebih condong serta lebih memilih metode dan cara mendidik yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sangat miris jika ada umat Islam yang ketika mencari contoh, mencari cara dalam mendidik, yang dia ikuti adalah metode-metode yang tidak bersumber dari syariat Islam. Padahal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan contoh terbaik bagaimana cara dalam mendidik anak. Dan cara yang diajarkan oleh Nabi adalah cara yang paling baik yang kita butuhkan. Karena cara yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah cara yang paling sempurna. Dari mana itu kita tahu bahwa cara Nabi adalah cara yang paling sempurna? Karena cara yang diajarkan oleh Nabi sumbernya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ajaran yang Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan dengan perantara malaikat Allah yang paling sempurna, yaitu malaikat Jibril, dan Allah turunkan kepada seorang manusia yang paling sempurna, yaitu Nabi Muhammad SAW. Bahkan kehebatan, kesempurnaan Nabi Muhammad SAW bukan hanya diakui oleh umat Islam. Di antara orang kafir juga ada yang mengakui, bahkan sampai membuat sebuah buku karangan yang berjudul 100 orang yang paling berpengaruh dalam sejarah dunia, yang mengarang, kalau tidak salah, Michael H. Hart. Dan dia meletakkan Nabi Muhammad SAW orang pertama yang paling berpengaruh dalam sejarah hidup manusia. Keterangan ini, Allah menurunkan ajaran ini melalui malaikat yang paling sempurna, lalu Allah berikan kepada manusia yang paling sempurna. Semua kesempurnaan ini menunjukkan kepada kita bahwa cara yang disampaikan oleh Nabi adalah cara yang paling baik, cara yang paling sempurna yang kita butuhkan. Karenanya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Maidah ayat 3 tentang kesempurnaan Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina." Al-yauma, kata Allah, hari ini telah aku sempurnakan untuk kalian agama kalian. Sudah sempurna. Wa atmamtu 'alaikum nikmati, dan aku sempurnakan nikmatku kepadamu, dan aku sempurnakan nikmatku kepadamu. Kenikmatan Allah menjadi sempurna ketika Allah sempurnakan agama Islam ini. Kemudian Allah menyatakan, wa raditu lakumul islam madina, dan aku ridho agama Islam menjadi agama bagi kalian. Al-Hafidh Ibnu Katsir rahimahullah, seorang ulama tafsir yang meninggal pada tahun 774 Hijriah, ketika menjelaskan ayat ini beliau mengatakan, nikmat Allah Azza wa Jalla terbesar yang diberikan kepada umat ini ialah ketika Allah menyempurnakan agama Islam. Nikmat Allah Azza wa Jalla terbesar, nikmat terbesar Allah Azza wa Jalla yang diberikan kepada umat ini
adalah ketika Allah menyempurnakan agama Islam. Kenapa? Itu karena ketika agama Islam ini sudah sempurna, maka umat ini tidak perlu lagi kepada agama yang lainnya. Tidak perlu lagi repot-repot mencari ajaran dan petunjuk selain dari ajaran dan petunjuk dari Islam. Maka dari sini hendaknya ketika kita mencari contoh, mencari cara dalam melakukan sesuatu, carilah petunjuk, contoh dan cara dari ajaran Islam, dari apa yang dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan berita gembira. Beliau Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, telah aku tinggalkan untuk kalian dua perkara yang jika kalian terus berpegang teguh mengikuti ajaran tersebut, kalian gak akan pernah tersesat, kalian gak akan pernah merugi. Apa dua ajaran yang ditinggalkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Yaitu Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka siapa yang mengikuti contoh, metode, cara yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dia tidak akan pernah merugi dan tidak akan pernah menyesal. Kaum muslimin dan muslimat, ikhwan dan akhwat, kemudian kita masuk kepada bagaimana cara Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam mendidik anak. Cara yang pertama yang dicontohkan dan diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita dalam mendidik anak, yang pertama adalah jangan abaikan hak anak. Jangan abaikan hak anak-anak kita. Kalau anak kita punya hak, jangan pernah diabaikan. Harus kita perhatikan dan harus kita penuhi. Ini dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Suatu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang duduk bermajlis berhalaqah dengan para sahabatnya. Di samping kiri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sahabat-sahabat yang senior, sahabat-sahabat yang senior. Dan di samping kanan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada Fadl bin Abbas, saudaranya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Fadl bin Abbas, kira-kira siapanya Nabi? Coba Pak. Kalau kita mendengarkan Fadl bin Abbas, berarti dia anaknya Abbas. Ini siapanya Nabi berarti? Keponakan. Ayo, siapa yang bisa jawab nih? Fadl bin Abbas itu sepupunya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kayak Ali bin Abi Thalib. Karena Abbas adalah saudara ayahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Abbas bin Abdul Muttalib. Nah, Fadl bin Abbas ini masih kecil pada saat itu, Pak. Dia duduk di sebelah kanan. Pada saat itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam minum. Setelah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam selesai minum dan masih tersisa, Nabi ingin memberikan sisa minumnya kepada para sahabat. Dan perlu kita tahu bahwasannya para sahabat itu paling seneng kalau bisa dapat bekas minumnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena bekas minumnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam penuh dengan keberkahan. Para ulama mengatakan semua yang ada di tubuhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu memiliki keberkahan. Banyak sekali mukjizat-mukjizat yang kita dengar datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkaitan dengan apa yang datang dari tubuhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Suatu ketika seorang sahabat ingin diberikan panji perang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan Nabi mengatakan bahwa sahabat ini mencintai Allah dan Rasulnya, dan Allah serta Rasulnya pun juga mencintai dia. Tapi sayangnya ketika dia datang, sahabat tersebut matanya lagi sakit.
Apa yang dilakukan sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Pak? Ada yang pernah dengar gak ceritanya? Diapain sama Nabi? Matanya. Sama Nabi diludahin. Coba kalau kita yang ludahin mungkin matanya malah bengkak. Ini ludahnya siapa? Ini ludahnya Nabi. Jadi jangan main-main, jangan sembarang ludah. Ini ludahnya Nabi. Bayangkan ini ludah ya Pak. Ini ludahnya Nabi. Diludahin sama Nabi, matanya langsung sembuh. Bahkan sahabat yang sakit ini mengatakan, sampai saya nggak tahu mana mata saya yang tadinya sakit. Karena dua-duanya jadi jernih. Dua-duanya menjadi jernih. Nah, apalagi bekas minumnya Nabi berebut para sahabat. Nah, pada saat itu Pak, kalau dalam majelis ilmu adabnya kalau kita bersalaman yang mana dulu yang kita salamin Pak? Yang kanan apa yang kiri? Kalau halakohnya ini muter misalnya, atau ya kayak begini, kalau kita datang kita salaman sama yang mana dulu? Sama yang kanan dulu. Ini adabnya dalam majelis. Nah tadi di majelis Nabi SAW tersebut, Fadl bin Abbas yang masih kecil ada di kanan, sedangkan sahabat-sahabat senior ada di sebelah kiri. Lihat, Nabi nggak gini, masih anak kecil inilah, dah kasih aja sama yang di sebelah kiri karena ngormatin yang lebih tua. Nabi tidak melakukan itu. Tapi Nabi SAW bertanya kepada Fadl bin Abbas. Nabi bilang, "Ata'dzanli, apakah kamu mengizinkan saya an u'tiya hadza ala haula'il asyakh? Saya kasih bekas minum saya kepada sahabat-sahabat yang senior ini, boleh apa enggak?" Nabi nanya ke Fadl bin Abbas padahal Fadl masih kecil. Pelajaran apa yang kita ambil dari sini? Pelajaran yang kita ambil, ini yang paling berhak kan yang paling kanan. Sekalipun masih kecil, jangan diabaikan. Lihat Nabi SAW. Nabi memperhatikan hak, sekalipun hak tersebut milik seorang anak. Apa jawabannya Fadl bin Abbas, Pak? Kata Fadl bin Abbas, "Lah, nggak mau. Saya nggak mau mendahulukan mereka mendapatkan sisa minummu. Saya yang pengen ngabisin." Kata Fadl bin Abbas. Kemudian dalam riwayat yang lain juga Nabi SAW mencontohkan agar kita betul-betul memperhatikan hak seorang anak ketika menjelang perang Uhud. Banyak para sahabat yang ikut. Kenapa banyak para sahabat yang ikut, Pak? Karena mereka rasa percaya dirinya makin kuat setelah mereka berhasil menang melawan kafir Quraisy di perang apa sebelum Uhud? Perang Badar. Jumlah mereka yang sedikit, kesiapan senjata yang minim, tapi mereka mampu mengalahkan tentara orang-orang kafir. Banyak dari kalangan sahabat yang ikut serta dalam perang Uhud. Bahkan tidak ketinggalan para sahabat junior. Namun ketika Nabi SAW sampai di suatu lokasi dekat dengan Uhud, Nabi menghentikan para pasukan. Nabi hentikan karena Nabi ingin ngecek. Nabi SAW ingin ngecek satu persatu siapa saja dari para sahabat yang ikut dalam perang Uhud. Maka Nabi SAW mendapati ternyata banyak sahabat-sahabat junior yang ikut serta. Maka sahabat-sahabat junior ini oleh Nabi SAW disuruh pulang karena masih pada junior, masih pada kecil, masih pada remaja. Di antaranya Abdullah bin Umar, anaknya Umar bin Khattab. Di antaranya Abu Musa al-Ash'ari, Abu Sa'id al-Khudri. Seorang sahabat bernama Abu Sa'id al-Khudri disuruh pulang sama Nabi SAW.
Tapi ada salah satu sahabat junior bernama Rafi' bin Khadij, minta izin kepada Nabi untuk ikut karena dia punya keahlian untuk memanah. Karena dia punya kemampuan untuk manah, sama Nabi diizinkan ikut. Nah, di antara sahabat junior yang disuruh pulang, ada yang bernama Samurah bin Jundub. Ada yang bernama Samurah bin Jundub. Samurah ini awalnya juga disuruh pulang sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ketika dia melihat temannya yang bernama Rafi diizinkan, Samurah bilang sama bapaknya, "Pak, tolong bilang sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau Rafi diizinkan untuk ikut, saya juga pengen ikut. Izinkan saya buat ikut. Saya kalau disuruh gulat bertarung sama Rafi, saya bisa ngalahin dia." Maka bapaknya Samurah ini pun datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu bapaknya bilang, "Wahai Rasulullah, ini Samurah. Dia bilang, engkau mengizinkan Rafi ikut dalam peperangan Uhud, sedangkan Samurah tidak engkau izinkan. Padahal Samurah bilang kalau dia disuruh bergulat dia pasti menang." Apa yang dilakukan Nabi? Nabi nggak mengabaikan, masih anak kecil ini ngapain diperhatiin, nggak usah dipeduliin, apalagi kita mau perang, udah nggak usah didengerin omongan anak kecil. Tidak. Samurah ini menuntut haknya. Kalau orang yang sebaya dengan dia diizinkan ikut, padahal dia lebih kuat, seharusnya dia juga berhak untuk ikut. Maka Nabi SAW panggil keduanya. Samurah dipanggil, Rafi dipanggil, dua-duanya disuruh gulat. Ternyata benar Samurah yang menang, maka Samurah pun diizinkan oleh Nabi untuk ikut perang. Lihatlah Nabi SAW terhadap hak sekalipun punya anak, Nabi SAW tetap memperhatikan. Dan ini sangat baik, Pak. Kalau kita didik anak kita dengan seperti ini dari dia kecil, itu sama juga kita mengajarkan kepada dia bahwa dalam hidup ini ada yang namanya hak, ada yang namanya kewajiban. Kita ajarkan kepada dia. Hak itu adalah sesuatu yang kamu berhak untuk memintanya. Kalau kamu ada hak di sana, boleh kamu minta. Tapi kalau nggak ada, jangan ya nak. Ini secara otomatis kita ajarkan kepada mereka hal yang baik seperti ini. Kita juga ajarkan kepada mereka, yang namanya kewajiban itu sesuatu yang harus kamu laksanakan. Jika kita memperhatikan hak mereka, berarti kita mengajarkan kepada mereka bahwa hidup itu ada yang namanya hak, ada yang namanya kewajiban. Hak adalah sesuatu yang boleh diambil, dan kewajiban adalah sesuatu yang harus ditunaikan. Ini penting. Ini penting untuk kita tanamkan kepada anak-anak kita. Cara menanamkannya ya dengan kita memperhatikan hak mereka. Coba siapa yang bisa menyebutkan contoh apa di antara hak anak kita yang harus kita penuhi? Di antara hak anak kita yang harus kita penuhi dan kita sendiri yang membuat adalah janji yang kita ucapkan untuk anak kita. Dek, kalau kamu bisa hafal surat Al-Bayyinah, nanti Abi beliin ini. Kak, kalau kakak ujian dapat nilai 100, nanti Abi ajak jalan-jalan. Kalau kamu puasa Ramadannya full, nanti ibu kasih THR-nya penuh. Ini janji. Dan janji yang kita buat untuk anak kita itu adalah hak mereka. Sehingga kalau mereka nuntut, jangan kita abaikan. Dan di antara bentuk pengabaian kita adalah dengan menunda-nunda. Ntar ya nak, ntar dulu ya nak. Sekalipun yang kita janjikan hal remeh, cuman jalan-jalan doang, cuma sekedar beli es krim, itu jangan dikira remeh. Bagi mereka, anak-anak kita, itu sesuatu yang sangat mereka inginkan. Maka ketika kita sudah berjanji,
dan mereka sudah memenuhi, kita hendaknya segera menunaikan hak mereka. Kalau kita abaikan, berarti kita tidak mengajarkan hak dan kewajiban kepada anak-anak kita. Kemudian cara yang kedua yang diajarkan oleh Nabi SAW dalam mendidik anak-anak kita adalah ketika berbicara dengan anak, maka sesuaikan level bahasa kita dengan daya tangkapnya anak. Sesuaikan bahasa kita dengan nalar anak kita. Agar apa yang kita sampaikan kepada anak tidak menjadi hal yang sia-sia. Jangan sampai orang tua udah menyampaikan panjang lebar, anak iya aja, tapi ternyata dia bingung orang tuanya ngomong apa. Kenapa? Karena bahasa yang disampaikan oleh orang tuanya nggak sesuai dengan level nalar anak. Jadi orang tua ketika ingin berbicara, apalagi menasehati atau mengajarkan, hendaknya dipikir dulu, kira-kira bahasa yang saya sampaikan paham nggak dia? Ngerti nggak dia? Inilah yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Nabi SAW pernah mencontohkan suatu ketika Aisyah radhiyallahu taala anha, namanya dulu masih remaja. Aisyah sudah bersama Nabi ketika masih remaja. Aisyah saat itu sedang bermain boneka-bonekaan, karena dia masih kecil pada saat itu juga. Ya, Aisyah main boneka-bonekaan. Lalu Nabi SAW datang dan bertanya, "Ma hadza ya Aisyah?" Apa artinya, Pak? "Ma hadza ya Aisyah." Apa ini wahai Aisyah? Masya Allah, bahasa Arabnya bagus berarti di sini nih. "Ma hadza ya Aisyah?" Apa ini Aisyah? Lalu Aisyah bilang, kata Aisyah, "Banati." Apa artinya banati? Ada yang tahu artinya banati? Dari kata bintun. Apa bintun, Pak? Banati bentuk jamak dari kata bintun. Bintun artinya anak perempuan. Kata Aisyah, ini anak-anak perempuan saya, ini putri-putri saya. Jadi Aisyah lagi main boneka, tapi dia nganggep ini semua apa? Anak-anaknya dia. Ini namanya juga masih kecil, jadi dia berimajinasi dengan boneka. Lalu Nabi SAW ketika memperhatikan boneka-boneka tersebut, ternyata di antara boneka itu ada boneka yang terbuat dari kain, bentuknya kuda tapi punya sayap. Nabi SAW bilang, "Faman ladzi ara wasatahunna." Terus apa nih yang di tengah-tengah, kata Nabi? Kata Aisyah, "Farosun." Itu kuda. Lalu Nabi tanya lagi, "Itu sampingnya apaan?" Kata Aisyah, "Janahan." Itu dua sayapnya. Nabi nanya lagi, "Emang ada kuda punya sayap?" Lalu Aisyah bilang, "Ama sami'ta?" Wahai Rasulullah, apa engkau nggak pernah dengar anna li Sulaiman, bahwa Nabi Sulaiman punya kuda yang ada sayapnya? Lalu Nabi tertawa. Apa pelajaran yang bisa kita ambil di sini, Pak? Ini Nabi, beliau bukan cuma sekedar kepala rumah tangga, tapi beliau pemimpin negara. Beliau utusan Allah. Kira-kira sibuk apa enggak, Pak? Banyak gak kerjaan beliau? Kalau dibandingkan dengan kita, sibukan siapa? Tapi beliau tetap menyempatkan diri untuk apa?
untuk membangun komunikasi dengan keluarganya. Beliau tetap ngobrol, karena dengan begitu akan membangun hubungan yang baik. Bahkan Nabi juga ikut menyelami dunia anak-anak, nanya dengan gaya bahasa yang ringan, yang diketahui oleh si anak. Ini penting bagi kita ketika kita berbicara, hendaknya kita turunkan level kita. Kita turunkan supaya anak kita memahami apa sih yang disampaikan oleh kita. Juga dalam riwayat lain, Nabi mencontohkan yang demikian, yaitu ketika mau perang Badar. Kalau tadi perang apa, Pak? Tadi perang Uhud. Nah, ini mau perang Badar. Ketika Nabi dengan pasukannya sudah dekat lokasi Badar, kemudian juga orang-orang kafir Quraisy sudah dekat dengan lokasi Badar, tiba-tiba para sahabat berhasil menangkap tawanan dari pasukan kafir Quraisy. Dan tawanan ini masih muda, masih remaja, Pak, masih anak-anak. Anak-anak tapi udah ikut perang zaman dulu. Ketangkap sama para sahabat. Yang namanya ditangkap dari tawanan musuh, diinterogasi. Para sahabat tanya, berapa jumlahnya pasukan kafir Quraisy? Berapa jumlah kalian? Kata tawanan yang masih kecil itu bilang, banyak. Para sahabat nanya lagi, iya berapa? Tawanan ini bilang banyak. Sama sahabat dipukul langsung. Ya karena ini dalam keadaan perang, boleh dipukul. Karena dipukul anak itu jadi bohong. Enggak, cuman dikit kok. Jumlahnya dikit, mungkin karena takut. Sahabat tanya lagi, yang benar berapa jumlahnya? Dia ngomong lagi, banyak. Setelah Nabi selesai sholat, Nabi menegur mereka. Lalu Nabi bertanya, lihat bagaimana bentuk kalimat yang digunakan oleh Nabi ketika bertanya kepada tawanan tersebut. Kira-kira Nabi nanyanya gimana, Pak? Biar dapat jawabannya. Nabi bertanya, dalam sehari berapa onta yang kalian sembelih untuk dimakan? Kata anak tersebut, baina tis'ah wa asyrah, antara 9 atau 10 onta. Lalu Nabi bilang, kalau gitu mereka jumlahnya 1000 orang. Karena Nabi memperkirakan kalau satu onta dimakan 100 orang, berarti kalau 10 jumlahnya 1000. Lihat Nabi SAW, beliau mencari kalimat yang kiranya bisa ditangkap oleh anak. Ini yang perlu diperhatikan oleh para orang tua. Dan juga hal yang berkaitan dengan ini, kadangkala namanya anak suka berbicara kalimat yang kadangkala dia ini nggak paham artinya yang benar bagaimana. Maka orang tua jangan saat itu langsung memarahi atau menegur, tapi hendaknya orang tua mencari tahu dulu, sebab kadangkala bahasa anak nggak sesuai dengan bahasa kita. Pernah kejadian, ada anak perempuan kecil bilang sama bapaknya, Abi, saya mau nikah. Ini anak kecil yang ngomong. Alhamdulillah abinya nggak gegabah, nggak langsung, kamu tahu bahasa dari mana? Ngobrol sama siapa? Main sama siapa? Kok bahasanya kayak begini? Tapi abinya coba menyelami dulu nalar si anak. Dicari tahu, ternyata si anak memang salah paham. Dia mengira bahasa nikah itu artinya kondangan. Jadi si anak itu bilang, Bi, aku pengen nikah, maksudnya aku pengen kondangan. Nah, ini bahasa anak, Pak. Kita perlu memperhatikan. Dengan memperhatikan level gaya bahasa kita kepada anak, maka kita bisa mendidik anak dengan baik. Makanya kadang-kala kan ada orang tua bilang, ini anak udah dikasih tahu, kok nggak paham-paham. Jangan salahin anaknya, boleh jadi bahasa kita nggak nyampe sama nalarnya dia.
bukan cuma suara yang tinggi, bahasa yang membentak, yang kasar, bukan. Itu semua hanya akan menjadi percuma kalau bahasa yang kita sampaikan nggak bisa dinalari oleh sang anak. Makanya kalau kita pengen tahu sejauh mana level anak kita dalam menangkap bahasa, banyak-banyak ngobrol sama anak kita. Kalau orang tua dari perempuannya, ibu, alhamdulillah banyak interaksi sama anak-anaknya karena sering ketemu. Tapi biasanya nih para ayah yang udah capek bekerja di luar, ketika pulang sempatkanlah sedikit waktu untuk tanya, "Dek, tadi gimana sekolahnya? Kak, tadi belajarannya tanya." Apalagi anak perempuan, dia paling seneng kalau bisa ngobrol sama bapaknya. Maka sangat menyedihkan ketika ada anak pada saat bapaknya pulang langsung ketakutan. Kenapa? Kalau ada bapak nggak enak, bawaannya tegang. Nah, ini bapaknya berarti sikapnya harus diperbaiki. Perlu bicara sama anak. Nggak apa-apa kita turunkan derajat kita agar kita sesuai dengan dunia mereka. Makanya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, hadithun nas bima ya'rifun. Ajaklah orang berbicara tapi dengan level yang mereka mampu untuk memahaminya. Seperti itu. Kemudian cara yang ketiga. Tadi cara yang pertama apa, Pak? Menjaga hak. Nah, ini mohon maaf ada yang kelewat. Dan ini penting terkait dengan salat berjamaah. Ini kita para ikhwan yang salat berjamaah di masjid, terutama yang pengurus masjid. Kalau ada anak, dia datang duluan, kemudian duduk di saf pertama. Kadangkala di masjid-masjid lain diapain, Pak, sama orang tua? Anak-anak di belakang, betul nggak? Anak-anak di belakang, yang di depan bapak-bapak. Padahal dia datang duluan. Ini hati-hati, ya. Ini hati-hati, karena yang demikian bisa menyakiti si anak. Anak akan merasa dirinya terzolimi karena dia datang duluan, maka hak dia untuk bisa berada di saf pertama. Tentunya saf pertama di sini bukan saf yang persis di belakang imam, bukan. Kalau yang persis di belakang imam ini orang yang hafalannya kuat, hafalannya banyak, yang mampu membenarkan imam kalau bacaannya salah dan mampu menggantikan imam kalau imamnya batal. Bukan yang persis di belakang. Kalau persis di belakang apa-apa digeser ke kanan atau ke kiri. Tapi di saf pertama bukan di belakang imam, maka anak nggak boleh dimundurin. Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala menerangkan, apalagi kalau si anak ini dia tahu bahwa saf pertama itu memiliki keutamaan yang besar, sehingga dia berusaha datang duluan ke masjid biar dapat saf pertama. Kata Syekh Utsaimin, kalau dia dimundurin berarti kita telah menzolimi dia dengan menghalanginya untuk mendapatkan hak. Sebab siapa yang datang duluan dia berhak untuk mendapatkan saf yang pertama. Dan bahayanya, Pak, kalau tuh anak dimundurin, apa yang terjadi? Malah tuh anak bikin kelompok bermain di belakang, sehingga sholat jadi kacau. Sholat malah jadi berantakan dan gak khusyuk karena anak-anak pada main di belakang. Nah, ini tolong diperhatikan. Kalau anak sudah berada di saf pertama, jangan dimundurin. Itu hak dia. Baik. Kemudian yang kedua tadi apa, Pak? Berbicara dengan anak sesuai dengan nalarnya, level kemampuan dia menangkap dan memahami bahasa orang tua. Kemudian yang ketiga,
Dari cara Nabi SAW dalam mendidik anak ialah jangan biasa metode studi banding. Apa maksudnya, Pak? Jangan biasa membanding-bandingkan anak. Anak juga punya hati. Jangankan dibandingin sama orang lain, dibandingin sama adik atau kakaknya sendiri itu sakit buat dia. Maka kalau melihat anak kita salah, tegur aja, kasih tahu, jangan dibanding-bandingin. Itu akan menyakiti hati dia. Dan kalau hatinya dia udah sakit, nanti dia akan berkurang rasa hormatnya kepada orang tua. Ini perlu kita hindari. Jangan membiasakan diri membanding-bandingkan anak ketika salah. Apalagi membiasakan diri dengan mencaci, mencela, menghina ketika menegur. Ini tidak boleh. Karena yang namanya anak, Pak, ini perlu kita ingat ya. Namanya anak, ya ada aja salahnya dia. Namanya juga anak, dia masih kecil, masih belum banyak tahu. Ketika dia salah, ya memang tugas kita sebagai orang tua untuk mengajarkan dia, mengarahkan dia, kasih tahu dengan cara yang baik. Dan kita ingat diri kita yang dulu ketika masih kecil. Waktu kita masih kecil, kita juga ada salah atau tidak? Mungkin lebih banyak salah kita daripada anak-anak kita. Lalu kita ingat lagi diri kita. Dulu ketika kita salah, mana sikap orang tua yang lebih kita terima? Ketika negur kita dengan cara yang baik atau dengan cara yang kasar? Mana yang lebih membekas dalam diri kita, yang berpengaruh dengan pengaruh positif? Tentu cara-cara teguran yang baik yang akan terus berpengaruh positif dalam diri kita. Maka lakukanlah hal yang sama kepada anak kita ketika mereka salah, keliru. Tegur, kasih tahu tanpa mencaci, mencela dan membanding-bandingkan. Nabi SAW mencontohkan kepada kita. Dulu Nabi punya pembantu dari anak laki-laki kecil, masih muda. Siapa pembantunya Nabi SAW yang masih kecil? Anas bin Malik. Anas bin Malik itu pernah membantu Nabi SAW 9 sampai 10 tahun. 9 sampai 10 tahun. Kata Anas, kalau saya melakukan sesuatu, Nabi gak pernah bilang, kenapa kamu ngelakuin ini? Kenapa kamu gak ngelakuin yang seperti ini? Kata Anas, Nabi gak pernah komentar kayak begitu. Selama 10 tahun, bayangkan. Ada gak bos, atasan, majikan yang gak pernah negur seperti itu kepada bawahannya? Ini akhlak yang mulia dari Nabi SAW. Kalau Anas bin Malik melakukan suatu hal, Nabi gak pernah bilang, kenapa kamu ngelakuin ini? Kenapa gak ini yang kamu lakukan? Enggak. 9 sampai 10 tahun. Dan itu pelayannya Nabi, pembantunya Nabi. Terhadap pembantunya aja gak kayak begitu Nabi, apalagi sama anak-anaknya. Ini contoh dari Nabi SAW. Terus gimana Nabi kalau menegur? Nabi menegur dengan cara yang bijak. Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau pernah bercerita. Kata Anas, sungguh Nabi itu akhlaknya sangat baik. Ini Anas sampai ngomong begitu, berarti membekas dalam dirinya Anas. Betul-betul membekas. Dia bilang sungguh Nabi akhlaknya baik. Padahal pembantunya. Coba zaman sekarang, Dek, bapak kamu gimana? Bapak galak. Kalau kayak begini, siapa yang salah? Coba. Dek, kalau di rumah gimana? Sama ibu salah dikit, cubit.
salah ini dicubit, salah ini dipukul. Ini pendidikan yang tidak baik. Bagaimana anak bisa tumbuh berkembang dengan baik kalau tiap kali salah langsung dihukum, diomelin, dicaci, dicubit, dipukul? Anak mungkin iya di depan orang tuanya, tapi kalau orang tuanya pergi, dia merasa bebas sehingga melakukan tindakan-tindakan yang mungkin tidak baik buat dia. Anas bin Malik pernah suatu hari disuruh sama Nabi untuk pergi ke suatu tempat, entah buat ngambil barang atau untuk ngirim barang. Nabi bilang, Anas pergi ke sana. Tapi kata Anas apa? Wallahi la azhab. Coba bayangin. Kalau anak kita suruh anak kita, deh tolong ke warung. Gak mau pak, demi Allah saya gak mau. Kira-kira bapaknya gimana? Anas bin Malik bukan cuma nolak, tapi sampai ngomong demi Allah, wallahi la azhab, demi Allah saya nggak mau pergi. Tapi kata Anas, walaupun dalam hati saya mau pergi. Ini berarti ini anak mau ngapain? Mau main-main. Nabi suruh pergi, akhirnya dia pergilah. Dia pergi mengikuti perintah Nabi. Cuma sayangnya kata Anas, ketika dia lewat pasar, dia ngelihat anak-anak seusia dia pada main. Mungkin zaman kita pada main bola lah gitu. Akhirnya Anas bin Malik namanya masih kecil, dia ngelihat, kemudian tertarik, nongkrong dia di situ, nonton, ngeliatin anak-anak yang lagi pada main. Nah Nabi di rumah nungguin, coba bayangin. Nabi nungguin, Anas mana? Kok nggak balik-balik? Disuruh bawa barang atau nganter barang, kok ini anak nggak balik-balik? Akhirnya Nabi keluar cari Anas bin Malik. Lagi asik-asiknya Anas bin Malik nonton, kata Anas bin Malik, tiba-tiba leher saya dipegang dari belakang. Pegang. Kemudian Anas melihat ke atas, ternyata Nabi SAW. Apa yang didapati oleh Anas? Ternyata Nabi tersenyum. Coba bayangkan, Nabi udah nyuruh lama, nggak balik-balik, ini anak kemana? Dicariin, ketemu. Coba kalau orang tua sekarang, diapain anaknya? Ya anak disuruh kerjaan kayak gini aja nggak becus. Udah tahu bapaknya lagi sibuk, tahu ibunya lagi repot masak, cuma disuruh ke warung aja malah main. Lihat Nabi malah tersenyum. Lalu Nabi bilang, ya Unais. Namanya Anas, dipanggil Unais itu adalah panggilan kesayangan kalau dalam bahasa Arab. Kalau dalam bahasa Arab diganti dengan isim tasghir, namanya itu untuk panggilan sayang. Ya Unais, wahai Unais, dengan bahasa yang lembut. Idhab haitsu amartuka, pergilah ke tempat yang saya suruh. Adhabta min haitsu amartuka, kamu udah pergi apa belum? Apa kata Anas? Naam ya Rasulullah, adhab. Ya Rasulullah, sekarang saya pergi. Coba bayangin. Dan itulah yang membekas dalam diri Anas, sampai dia mengatakan, sungguh Nabi SAW akhlaknya mulia, sehingga dia berbekas dalam diri anak tersebut. Maka kita sebagai orang tua, coba kita terapkan 3 contoh tadi dulu. 1, jangan nunda-nunda kalau kita udah janji. Yang kedua, gaya bahasa kita ketika mengarahkan, kira-kira ini anak paham nggak? Yang ketiga, jangan mencela, jangan mencaci, jangan membandingkan. Dan ini tentunya perlu mengontrol emosi, karena nggak mungkin orang tua marah-marah mencaci kecuali dirinya lagi keadaan emosi. Sehingga ketika orang tua kesel, lebih baik pergi dulu deh, ketimbang ngadepin anaknya. Entah wudu, entah berbaring, entah minum dulu. Nanti kalau udah tenang, baru datengin anaknya, sampaikan dengan cara yang baik. Berarti nggak boleh marah sama anak? Boleh.
Marah sama anak boleh, tapi jangan dijadikan kebiasaan. Salah dikit dimarahin, salah dikit dimarahin, ini bukan cara mendidik yang baik. Anak yang kebanyakan dimarahin, nanti dia menjadi anak yang pendiam. Dan ini bahaya kalau tuh anak nantinya dimasukin pesantren. Karena dia nggak mau bicara sama orang tuanya. Setiap rahasia dia umpetin. Kenapa? Dia takut kalau orang tuanya tahu, ujung-ujungnya malah dimarahin. Mendingan nggak usah dikasih tahu. Ini akan berdampak negatif. Maka ketika anak salah, kalau kita kesal banget, tahan dulu. Tahan, lakukan tindakan yang bisa meredam amarah kita. Coba kita ilustrasikan. Misal kita pulang ke rumah, tiba-tiba kamarnya berantakan, kayak kapal pecah. Kita marah-marah sama anak. Anak mungkin sampai dipukul, dibentak, dicubit, dan disuruh untuk ngerapihin. Iya, mungkin ngerapihin. Tapi setelah itu ada rasa kesel sama orang tuanya. Kok orang tua saya kayak begini? Kayak nggak sayang sama saya. Tapi kalau kita lagi kesel, tahan, panggil. Nak, kamu kalau habis melakukan sesuatu, ayo harus tanggung jawab. Itu namanya orang yang baik. Anak nanti ngerapihin, Pak. Sama aja kan? Dengan cara yang baik, yang lembut, dia ngerapihin. Dengan cara yang keras, membentak, dia juga ngerapihin. Tapi efeknya berbeda. Yang dengan cara keras, mungkin anak akan dendam. Cara yang lembut, dia akan selalu menghormati dan sayang sama orang tuanya. Bahkan boleh jadi ke depannya dia akan selalu ingat, oh iya, orang tua saya nggak suka kalau rumahnya berantakan, saya rapihin. Dia ngerapihin dengan hati yang senang, bukan ngerapihin dengan hati yang kesal sama orang tuanya. Dan bahayanya Pak, Bu, kalau anak kita dendam sama kita, siapa yang nantinya ngedoain kita? Siapa yang nantinya akan mendoakan kita kalau mereka dendam sama kita? Kalau mereka kesal sama kita, siapa yang akan memperhatikan kita ketika kita sudah tidak lagi mampu melakukan segala halnya dengan mandiri? Merekalah yang akan merawat kita ketika kita sudah tua. Bukan kita berharap dirawat sama mereka, tapi memang akan datang masanya seseorang kehilangan kemampuan yang sekarang ini dia punya. Bahkan untuk sekedar berjalan pun mungkin akan sulit, sehingga membutuhkan pertolongan. Siapa kalau bukan mereka? Apa iya tetangga kita yang mau menemani kita? Tidak mungkin. Mereka lah anak-anak kita yang akan merawat diri kita ketika kita sudah tua. Dan mereka lah yang akan terus mendoakan kita ketika kita sudah tidak ada. Maka didiklah mereka sesuai dengan contoh Nabi SAW. Kalau ada yang bilang berat juga kalau kayak begitu, emosi harus ditahan, apalagi anak saya kayaknya susah. Tidak. Orang tua butuh pengorbanan, bukan tenaga, bukan cuma pikiran, tapi juga perasaan. Ingat, perasaan juga harus kita korbankan dalam mendidik anak kita. Saya pernah memberikan contoh. Kebanyakan seorang ibu pasti kasihan sama anaknya. Apalagi anaknya kalau pesantren. Ketika pulang, kemudian tidur malam, datang waktu subuh, mungkin ibunya akan berkata, udahlah biarin dia tidur, soalnya kalau di pesantren mungkin dia selalu bangun malam. Biarin di rumah dia istirahat, biarin sholat subuhnya terlambat. Kenapa? Karena rasa kasihan. Tapi ternyata rasa kasihan tersebut bukan rasa kasihan yang benar. Rasa kasihan seperti ini juga harus kita korbankan, Pak. Jangan kita biarkan anak kita terlambat untuk bangun sholat subuh. Bangunkan dia. Walaupun kita kasihan untuk membangunkan dia, bangunin. Daripada tuh anak menjadi bahan bakar api neraka. Lebih baik kita bangunkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Mungkin ini yang bisa kita dengarkan pada kesempatan di siang menjelang sore hari ini, karena tadi disampaikan bahwa waktunya sampai jam 2:30 ya Pak. Mudah-mudahan bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan, bantuan, kemudahan, hidayah dan taufiknya kepada kita untuk bisa menjadi orang tua yang sukses dalam mendidik anak-anaknya. Semoga Allah menakdirkan anak-anak kita menjadi anak-anak yang saleh dan saleha, yang akan terus memberikan kebaikan untuk dirinya sendiri dan kepada orang tua dan keluarganya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa meridhoi kita dan keluarga kita. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan, karena yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan yang salah datangnya dari saya pribadi, dan saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin jika ada pertanyaan 1 dan 2 dipersilahkan. Jika saya mampu bertanya, mampu menjawab, saya akan jelaskan. Tapi kalau tidak mampu, insya Allah saya coba tanyakan kepada yang lebih memahami. Barakallahu fikum. Mungkin bagi Iwan atau Ahwat yang ingin bertanya terkait hal ini, dipersilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas waktunya, atas ilmunya juga. Mungkin langsung bertanya aja. Mungkin kita nih sebagai orang tua kan kadang ekspektasi ke anak itu kan tinggi ya. Yang pasti kan kita ingin anak kita itu lebih baik dari kita. Akan tetapi memang kadang anak ini kan berbeda-beda ya, atau Duduk. berbeda dengan kita ya. Kadang ada sisi kita pengen dia rajin, tapi ternyata sudah kita lakukan macam-macam, ini anak nggak rajin-rajin gitu ya. Nah itu dalam menghadapi itu gimana Ustaz ya? Apalagi kadang kan kita sabar itu kan apa katanya ada batas juga ya. Jadi kadang yang awalnya kita pengen baik, kalau zaman sekarang ini kita pengennya parentingnya yang gak galak gitu ya. Tapi kembali lagi ke zaman dulu yang kalau nggak digalakin nggak jalan-jalan gitu. Nah mungkin mohon nasihatnya. Masih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jadi tadi ditanyakan gimana kalau kita sudah berusaha tapi kok si anak ini belum terlihat hasil dari didikan kita. Perlu kita ketahui bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk berusaha. Allah mewajibkan kita untuk berusaha, bukan untuk menentukan hasil. Karena yang menetapkan hasil adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita memahami hal ini, maka jika kita melihat anak ini masih belum terlihat hasilnya, yang kita lakukan apa? Terus berusaha. Terus berusaha. Sampai kapan? Nabi Nuh alaihi salatu wassalam mencontohkan kepada kita sampai detik akhir hidup. Kita tahu Nabi Nuh alaihi salatu wassalam anaknya sendiri dalam keadaan kafir. Tentunya sudah dididik sama Nabi Nuh, bukan cuma setahun 2 tahun, bukan cuma 10-20 tahun, tapi sampai ratusan tahun. Karena usianya Nabi Nuh sampai 1000 tahun. Dalam kurun waktu yang sangat panjang. Bahkan ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan musibah yaitu banjir bandang, Nabi Nuh tetap ngajak anaknya, "Ayo nak, ikut sama kita. Naik perahu.
Anaknya menolak dengan kesombongan, tidak. Saya lebih baik naik gunung yang akan menyelamatkan saya. Kata Nabi Nuh, tidak. Karena Nabi Nuh mendapatkan perintah dari Allah, mendapatkan informasi bahwa nggak ada yang selamat dari banjir bandang ini kecuali orang-orang yang ada di dalam perahunya. Tapi anaknya tetap membangkang. Ketika anaknya tenggelam, gimana sikapnya Nabi Nuh? Nggak ada tuh Nabi Nuh bilang syukurin, kualat, karena nggak ngikutin orang tua nih, jadinya kayak begini. Tidak. Apa yang dilakukan oleh Nabi Nuh? Dia berdoa kepada Allah agar Allah mengampuni dosa-dosa anaknya. Namun pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala melarang Nabi Nuh untuk mendoakan anaknya karena anaknya meninggal dalam keadaan kafir, dan orang kafir terputus hubungannya dengan orang beriman sekalipun itu keluarganya sendiri. Jadi tetap berusaha, terus berusaha. Dan ucapan sabar ada batasnya itu salah. Kenapa? Salah satu alasannya karena Allah Subhanahu wa taala tidak membatasi pahala orang yang bersabar. Nah, biar kita kuat nih ketika bersabar, ingat, sabar itu ibadah. Yang namanya ibadah berarti terus mendatangkan pahala. Bahasa gampangnya, semakin lama orang bersabar, itu argo pahalanya berarti terus bertambah. Ini yang harus kita ingat kalau kita pengen sabarnya kuat. Terus sabar, semakin kenceng tuh sabar, argo pahalanya makin cepat naiknya. Dan Allah berfirman, innallaha ma'as sabirin. Allah bersama orang yang bersabar. Dan jangan pernah putus asa dari pertolongan Allah. Nah, di antara bentuk pertolongan Allah adalah akan datang waktu Allah merubah akhlak anak kita. Yang penting kita terus mendekatkan diri kepada Allah dan terus memohon kepada Allah. Jadi selain kita berusaha mendidik, terus tancapkan doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus panjatkan doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena yang membolak-balikan hati manusia Allah. Minta terus sama Allah, terus jangan putus asa. Kalau nih anak kok dikasih tahu makin parah, para ulama bilang, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Kadangkala musibah itu ketika makin kuat, makin memuncak, itu tanda bahwa pertolongan Allah sebentar lagi akan datang. Jadi terus hal-hal yang seperti ini perlu kita ingat kembali, ingat lagi, supaya apa? Supaya kita tidak gampang menyerah dalam berusaha. Terus berjuang, kalau bahasa sekarang kan berjuang sampai titik darah penghabisan, terus. Dan kalau misalnya ternyata gagal, waliyadzubillah, misalnya sampai pada detik terakhir sebagaimana Nabi Nuh, ternyata beliau tidak bisa mengajak anaknya untuk beriman. Apakah itu disebut gagal? Tapi bagi Allah tidak. Apapun yang dilakukan oleh orang tua dalam mendidik anaknya, nggak ada kata gagal di sisi Allah Subhanahu wa ta'alanya. Semua bernilai di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua ada nilai pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Paling tidak apa yang kita lakukan saat ini menjadi hujah buat kita kalau nanti Allah Subhanahu wa ta'ala bertanya kepada kita tentang anak-anak kita sudah dididik atau belum. Paling tidak kita sudah bisa punya jawaban. Kita telah mendidiknya dengan berusaha keras, tapi ternyata anaknya belum bisa terdidik dengan baik. Kemudian sekali lagi, cara kita melihat ya, zaman sekarang ini mungkin kebanyakan anak dilembekin ya. Di media-media sosial itu kan banyak, cubit dikit langsung ngadu yang enggak. Sekali lagi, tadi di awal telah kita sampaikan bahwa tidak ada cara yang paling baik, yang paling tepat untuk kita tiru, kita ikutin dalam mendidik
kecuali cara yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Memang yang saya sebutkan baru 3, masih ada lagi. Memang karena kesempatan waktunya sudah terbatas, ya mungkin di kesempatan yang lainnya. Sehingga harus apa? Ya harus terus belajar. Ayo kita sama-sama semangatin diri kita, terus belajar ilmu agama. Karena dengan mempelajarinya akan banyak jalan terbuka yang sebelumnya kita nggak tahu. Oh ternyata begini yang baik. Oh ternyata seperti ini yang harus saya lakukan. Mungkin kita terbatas, belum melihat cara yang tepat karena kitanya masih kurang dalam mendalami ilmu agama. Mudah-mudahan dengan kita yang istiqomah, terus meluangkan waktu belajar, paling tidak ini usaha kita. Allah tidak akan menyia-nyiakan usaha kita. Kita tetap datang ke majelis ilmu, mencari tahu bagaimana contoh dari Nabi yang mendidik anak. Mudah-mudahan dengan begitu nanti Allah berikan pertolongan kepada kita mendidik anak yang baik. Yang terakhir, tegas itu boleh, marah juga boleh, tapi jangan menjadi kebiasaan. Karena Nabi yang bilang, kata Nabi SAW, Innallaha idza arada bi ahli baitin khairan atau fima makna. Kalau Allah pengen suatu keluarga itu baik, ini Nabi yang ngomong. Kalau Allah pengen suatu keluarga itu baik, adkhala alaihimur rifqa. Allah akan masukkan ke dalam keluarga tersebut kelembutan. Sikap kelembutan. Sekali lagi, tegas boleh, marah enggak masalah, tapi jangan menjadikan hal tersebut tegas boleh terus. Selalu tegas enggak apa-apa. Marah juga boleh, tapi sesekali. Kalau marah jangan dijadikan kebiasaan dalam mendidik. Karena itu bertentangan dengan apa yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tadi. Mungkin itu yang bisa saya jawab. Wallahu a'lam bishawab. Cukup rasanya ya? Satu lagi. Ingin bertanya, Ustaz. Baik. Mengenai pertama kan kalau bapak-bapak ini kalau suka ngajak anaknya ke masjid, ya mungkin anak itu kan terkadang kan terutama di bawah 5 tahun, Ustaz. Karena kan di bawah itu terkadang di luar kontrol dari orang tuanya. Karena suka mengganggu jamaah gitu yang sholat juga. Itu apakah kesalahan itu ada di anak ataukah dari orang tuanya, Ustaz? Karena kan dalam ini kan yang mengajak itu kan dari orang tuanya. Seperti apa tadi mungkin nasihatnya? Baik. Barakallahu fikum. Ya, terkait dengan para orang tua yang membawa anaknya ke masjid, maka harus diperhatikan juga ini. Jangan sampai kita menginginkan kebaikan tapi mengabaikan hal yang lainnya. Jangan sampai ketika kita mengharap kebaikan buat anak kita datang ke masjid, ternyata anak kita malah mengganggu kekhusyuan dalam sholat. Sesekali boleh bawa. Dan kita lihat, kalau misalnya anak tersebut, ya kita nasihatin dan kita ajak, ya nurut, bisa dikontrol, silakan dibawa. Tapi kalau ini anak, wah masih belum bisa, silakan ditunda dulu. Silakan ditunda. Dan boleh diajak ke masjid selain di waktu sholat berjamaah. Ya mungkin seperti saat ini, kalau lagi kajian atau ketika ingin ya ke masjid untuk sholat sunnah, untuk menghafal Quran, untuk belajar tilawah Quran, belajar sama ayahnya, bawa ke masjid sambil dikasih tahu, terus disampaikan kepada anak tersebut. Karena memang kita juga nggak bisa memaksakan, namanya dunia anak, ya pengennya main terus. Namun tetap dijaga kondusif keadaan saat sholat berjamaah. Kalau anak ini, kalau bapaknya tahu nih anak kalau diajak pasti rusuh, lari sono, lari sini, teriak-teriak, lebih baik ditunda dulu. Karena Nabi SAW juga memerintahkan kita untuk mendidik anak untuk sholat di usia berapa, Pak? Di usia 7 tahun. Perintahkan anakmu untuk sholat di usia berapa? 7 tahun. Karena di usia 7 tahun ini anak udah bisa diajak bicara, udah dikasih tahu. Ya kalau masih 4 tahun, ya ntar aja dulu. Apabila dilihat anaknya nggak bisa diatur.
5 tahun juga, ini anak malah lari sono. Dikasih tahu, dicoba berulang kali, nggak bisa. Sudah, suruh sholat di rumah dulu aja. Terus sampai dikasih tahu, nanti kalau udah 7 tahun, nah itu biasanya sudah bisa diajak bicara. Wallahu a'lam bishawab. Baik, cukup untuk kajian kita di kesempatan siang hari ini. Terima kasih banyak. Jazakumullahu khairan katsiran wa barakallahu fikum. Kita tutup jumpa kita dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.